Assalamualaikum sahabat teman kisah dimanapun kalian berada. Kisah kali ini tentu akan membuat kita heran sekaligus tidak percaya bagaimana mungkin seorang Habib memutuskan untuk pindah agama setelah bertemu Yesus dalam komanya. Berikut ini adalah kisah lengkapnya. Dia adalah Habib As-Saghaf, keturunan Hadramaut Yaman yang dikenal sebagai ulama karismatik. Usianya belum genap 40 tahun, tapi tausiahnya telah menggugah ribuan hati. Orang memanggilnya Habib yang bercahaya karena wajahnya bersinar dan suaranya membawa ketenangan. Hari itu jalanan terlihat lengang. Mobil Habib As-Saghaf melaju di sebuah tikungan dan dari arah berlawanan, sebuah truk besar kehilangan kendali. Tabrakan hebat tak terhindarkan, suara logam beradu, kaca pecah, dan tubuh Habib As-Saghaf terpental menabrak kemudi. Mobil terguling 2 kali sebelum akhirnya berhenti di pinggir jalan. Warga langsung berdatangan. Suara azan berkumandang dari kejauhan saat tubuh Habib As-Saghaf dievakuasi. Di dadanya masih tergantung tasbih kayu gaharu yang putus. Di rumah sakit, keluarga dan para santri terus menangis. Tubuh Habib As-Saghaf terbaring lemah di rumah sakit. Dokter berkata kondisinya koma. Tidak ada cedera luar yang terlalu parah, tapi kesadarannya tidak kunjung kembali. Semua hasil medis menyatakan otak masih aktif, tapi jiwanya seakan tidak berada di sana. Hari demi hari berlalu. Namun Habib As-Saghaf tetap diam, tanpa bergerak dan tanpa bersuara. Tapi di balik kelopak matanya yang tertutup, Habib As-Saghaf sedang berada di tempat yang tak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Di mana aku? Dan di kejauhan sebuah sosok berjalan perlahan ke arahnya. Berpakaian putih bercahaya, rambut sebahu, dan mata yang menatap langsung ke jiwa. Wajahnya bersih, damai, namun tegas. Senyumnya seolah tahu semua luka yang pernah ada dalam hati. Habib As-Saghaf berhenti, nafasnya tercekat. "Siapa engkau?" tanyanya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum dan berkata dengan suara yang lembut, namun bergema di seluruh padang itu, "Aku sudah mengenalmu sebelum engkau lahir." Habib As-Saghaf gemetar. Dalam seluruh hidupnya, ia telah bertemu banyak ulama, wali, bahkan konon keturunan nabi. Tapi tidak pernah ada satupun makhluk yang memancarkan ketenangan sebesar ini. "Apa ini mimpi?" tanya Habib. Sosok itu mendekat dan dengan suara seperti air yang mengalir. "Engkau sedang di antara hidup dan mati, dan aku datang untuk berbicara padamu." Habib As-Saghaf merasakan dadanya sesak. Air mata mulai mengalir tanpa ia tahu kenapa. "Apakah engkau malaikat?" "Tidak," jawabnya sambil tersenyum. "Aku adalah terang dunia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tiba-tiba, Habib As-Saghaf merasa seluruh isi hidupnya ditarik keluar. Ia melihat kilatan masa kecilnya belajar di pesantren, ibunya yang wafat dalam sujud, ayahnya yang menangis di atas mimbar, dan dirinya yang berdiri di ribuan podium menyerukan agama Islam. "Aku telah hidup dalam iman, aku telah mencintai Allah, aku telah berjuang. Lalu kenapa engkau datang padaku? Karena engkau mencari aku dalam doamu yang terdalam." Habib As-Saghaf menangis. Ia tak bisa menyangkal, meski ia dikenal sebagai Habib, sebagai pemimpin rohani, dalam hatinya ada kekosongan yang selama ini tak bisa ia jelaskan. Setiap malam ia meminta Allah menunjukkan kebenaran yang mutlak. Ia tak tahu bahwa doanya akan dijawab seperti ini. "Siapa namamu?" tanya Habib As-Saghaf. Sosok itu membuka kedua tangannya. Di telapaknya ada bekas luka seperti paku. Ia mendekat dan menyentuh dada Habib As-Saghaf dengan jarinya. "Aku adalah Yesus yang disebut Al-Masih. Aku datang bukan untuk menghukummu, tapi untuk menunjukkan bahwa kasih lebih besar dari hukum." Saat sentuhan itu mengenai dadanya, Habib As-Saghaf merasa seperti jantungnya pecah dan dibangun ulang dalam sekejap. Ia tidak lagi takut, tidak lagi marah, tidak lagi penuh kebingungan. Ia hanya merasa damai. Yesus menatapnya dalam. "Aku tidak memaksamu, aku hanya sedang menjawab doamu." Tiba-tiba, padang itu mulai memudar. Angin berhembus kencang. Wajah Yesus perlahan menghilang dalam cahaya, namun suaranya tetap terdengar. "Bila engkau memilih untuk kembali, bawalah damaiku bersamamu." Dan dalam sekejap, tubuh Habib As-Saghaf terbangun, nafasnya memburu, dan matanya langsung terbuka. Habib As-Saghaf kembali ke dunia dengan hati yang tidak lagi sama.
Pagi itu suster yang berjaga sedang mengganti infus ketika monitor detak jantung berbunyi cepat tapi stabil. Dokter jaga yang baru masuk langsung memeriksa. Pasien sudah sadar, Habib Assegaf sudah sadar. Kabar itu menyebar dengan cepat. Santri, keluarga, dan jamaah yang telah berhari-hari menunggu langsung menghampiri rumah sakit. Air mata tumpah, doa syukur menggema, takbir bergema. Semua orang merasa mukjizat baru saja terjadi. Namun di balik sorak-sorai itu, ada sesuatu yang tak dimengerti siapapun. Sorot mata Habib Assegaf telah berubah. Ia tak langsung bicara. Ia hanya diam, menatap ke langit-langit kamar. Kadang tersenyum sendiri. Wajahnya tenang, tapi kosong. Seorang ustadz senior mendekatinya dan berkata, "Alhamdulillah, Allah mengembalikanmu Habib. Kau diselamatkan karena syafaat Nabi Muhammad." Namun Habib Assegaf hanya menatapnya dengan pandangan dalam, lalu berkata pelan, "Aku melihat sesuatu yang belum pernah aku ceritakan pada siapapun." Selama beberapa hari, Habib Assegaf menjalani perawatan lanjutan. Tubuhnya cepat pulih, tapi jiwanya seperti terus tenggelam dalam sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia menjadi lebih banyak menyendiri. Ketika salah satu santrinya datang membawa kitab tafsir dan berkata, "Habib, kita lanjutkan bahasan tafsir surat Al-Kahfi?" Habib Assegaf menjawab, "Tidak hari ini. Bolehkah kau bawakan aku Injil?" Santrinya terdiam, mukanya pucat. Ia pikir itu hanya lelucon. Tapi Habib Assegaf tidak tertawa. Tatapannya sungguh-sungguh. Malam-malam berikutnya, Habib tak tidur. Ia membuka ponsel diam-diam dan mulai mencari tahu tentang Yesus dalam berbagai bahasa. Ia membaca kesaksian-kesaksian orang yang mengaku bertemu Yesus dalam mimpi. Ia mendengar ceramah mantan ulama yang berpindah keyakinan. Ia mencari, dan setiap kali nama itu disebut, hatinya bergetar. Yesus, Isa Al-Masih, Al-Munji. Sekali waktu ia mencoba sholat. Ia berdiri, mengangkat tangan, membaca Al-Fatihah, tapi mulutnya terasa berat. Lidahnya gagap, hatinya kosong. Ia duduk kembali, lalu ia menangis keras tanpa suara. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa kembali seperti dulu?" Dan dalam tangis itu, ia mendengar gema suara dari mimpinya. "Aku tidak memaksamu, aku hanya menjawab doamu." Hari ke-10, dokter menyatakan ia sudah boleh pulang. Jamaah menyambutnya seperti pahlawan. Namun begitu tiba di rumah, hal yang mengejutkan mulai terjadi. Habib Assegaf mengurung diri di perpustakaan pribadinya. Ia menyingkirkan kitab kuning ke rak atas dan meletakkan satu buku di tengah meja. Malam-malam ia membaca Injil berulang-ulang. Ia membaca ajaran tentang kasih, tentang pengampunan, tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Setiap kali membaca, hatinya seperti tersayat. Seumur hidup ia telah belajar tentang adab dan akhlak, tapi kasih tanpa syarat seperti ini belum pernah benar-benar ia pahami. Sampai suatu malam, ia menyalakan kamera ponselnya, menghadap ke layar dan merekam sebuah video. "Aku adalah Habib Assegaf. Mungkin kalian mengenalku sebagai ulama keturunan Nabi, tapi setelah aku koma, setelah aku bermimpi, setelah aku bertemu seseorang dalam terang, aku tidak bisa lagi menyebut diriku Muslim. Aku tidak lagi menyembunyikan ini. Aku telah melihat Yesus, aku telah mengenal kasih-Nya, dan aku tidak bisa membohongi hatiku." Pagi itu, langit masih kelabu ketika video berdurasi 2 menit 47 detik itu mulai menyebar di WhatsApp, Facebook, lalu Twitter. Di menit-menit pertama setelah video itu tayang, komentar mulai berdatangan. Awalnya banyak yang ragu. Sebagian orang menangis, sebagian mencaci, sebagian menganggapnya kafir, sebagian menganggapnya keturunan nabi palsu. Hari-hari berlalu, Habib Assegaf yang dulu dielu-elukan sebagai cahaya umat, kini menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Dari rumah megah di kompleks para habaib, ia Teman-teman, semakin ajaib kuasa Tuhan di akhir-akhir zaman ini yang tidak mungkin akan mungkin terjadi seperti inilah. Ini boleh dikatakan Habib-Habib Kiai ataupun Habib-Habib daripada Yaman yang betul-betul garis keras, yang tidak suka sama sekali ataupun membenci daripada ajaran Kristen. Jangankan ajaran Kristen, dengar Kristen aja mereka itu sudah menggigil begitu. Akan tetapi dengan jamahan Roh Kudus, kuasa Allah, kuasa Bapa,
bekerja pada saat ini. Mereka akan bertemu dan menerima bahwasanya kebenaran itu ada dalam Kristus. Jadi apapun yang mereka katakan selama ini, mereka akan bisa dipulihkan dan dirubahkan pikiran mereka, karena mereka berjalan selama ini di dalam hari-hari kegelapan. Begitu indahnya, begitu hebatnya kuasa Allah menjamah pikiran mereka, menjamah daripada hati dan jiwanya, sehingga mereka berbalik dan melihat terang itu yang sebenarnya. Itulah terang Yesus Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya ke bumi. Jadi itu teman-teman, sungguh dahsyat dan sungguh besar sekali kuasa Tuhan ya. Begitu yang memang betul-betul pembenci dan radikal itu akan dilunakkan dan dibukakan hatinya untuk menerima kuasa dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman.